wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah qiyamul lail Masjid Al-Mukminin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sudah 5 hari kita puasa. Malam ini malam ke-6 kita tarawih. Sementara ada saudara kita baru 4 hari puasa dan baru ke-5 tarawih. Semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, bisa menuntaskan puasa sampai akhir Ramadan. Pengajian malam ini judulnya adalah 4 hal yang tidak ditemui di padang mahsyar. Besok kalau bapak ibu mati kalau bisa kita mati nih di padang mahsyar, kita nggak bisa nemuin. Di dunia kita bisa nemuin, tapi di padang mahsyar nggak berlaku. Surat Al-Baqarah ayat 48. Yang hafal silakan disimak, yang punya HP Android silakan dibuka Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Sadaqallahul adzim. Wattaqu, takutlah kalian yang manusia nanti yauman, hari setelah kiamat, hari setelah dikumpulkan manusia. Kita nggak punya apa-apa. Yang pertama, la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun, dan Allah syai'an cuma ada sedikit pun, qalilun sedikit, nggak bisa. Jadi ini nggak bisa nolong suami, suami nggak bisa nolong bini. Suaminya suka main gaplek misalnya, ada nggak yang suka main gaplek? Puasa tapi main gaplek banyak. Bininya rajin ngaji Pak, majlis taklim di sekitar itu sudah datangin semua. Dia doa sama bini, ya Allah, selamatkanlah suami saya nanti di padang mahsyar. Gak diterima sama Allah. Kenapa? Nafsi, apa nafsi? Masing-masing, lulu gua. Sama juga bapaknya, suaminya rajin ngaji, bininya nonton sinetron dulu. Doa suami, ya Allah, selamatkanlah bini gua, orang Betawi, selamatkanlah bini gua ya Allah. Nggak bisa juga. Di padang mahsyar masing-masing, bini bawa dirinya, suami bawa diri. Tuh ayatnya tuh, tafsirnya begitu tafsir. Makanya untuk menyelamatkan manusia besok di padang mahsyar adalah takwa, menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan. Itu yang bikin sama. Makanya bapak tidak ada jaminan tuh, ibu juga sama, ditolong oleh orang lain. Guru sama, tidak bakal ditolong oleh muridnya. Begitu pulang murid nggak bakal bisa. Jadi semua nafsi itulah bahasa. La tajzi nafsun an nafsin, disebut istilah bahasa Arabnya dengan nafsi, masing-masing. Begitu pula orang tua nggak bisa diselamatkan oleh anak, begitu pula anak tidak bisa diselamatkan oleh orang. Termasuk capres sama. Di dunia capres juga walaupun curang, wah, bulan pengumuman pada joget. Terus besok yang bela tuh dibukuin duluan. Beneran nih, ada nggak sini? Jangan-jangan gabungan 02, 03, 01. Repot nih. Kita bela habis-habisan. Wah, sampai titik darah nggak bisa. Di padang mahsyar masing-masing
cakala juga sama, masing-masing. Tapi yang masuk neraka duluan yang curang. Pada kata sih curang. Di tempat saya desa saksi mata. Hasil hitungannya 110, jadi 1100. Ditambahin satu lagi, masya Allah. Paul ya. Padahal ayatnya jelas tuh. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Ada ayatnya. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia menghitung ditambah-tambahin, nah itu orang curang. Tambah-tambahin. Ini pada dukung 01 pada kecewa. Makanya puasa kayak biasa-biasa, kenapa kaos soalnya sih? Dulu semangat, sekarang ada loyo ya. Itulah manusia. Besok tidak bisa orang menolong dirinya dan juga orang lain. Di dunia dia bisa nolong. Dia bisa tolong siapa aja. Yang punya duit nolong, yang punya kekuasaan menolong. Besok tidak ada satupun pertolongan. Dicegah oleh Allah, kecuali orang itu iman dan beramal saleh dan bertakwa kepada Allah. Satu, ada empatnya. Yang kedua, wala yuqbalu minna syafa'atun. Di padang mahsyar syafaat nggak diterima, ditolak. Apa sih Pak syafaat? Itu syafaat doa ulama, doa para habib, nggak diterima besok, kecuali syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang suka baca sholawat, besok Nabi akan tolong dia dengan syafaat. Kenapa? Sering baca sholawat. Kata Rasulullah, man sholla alayya fid dunya maratan, shollallahu alaihi asran. Siapa orang yang suka bersolawat kepadaku 1 kali sehari, niscaya Allah memberi dia pertolongan syafaatnya 10 kebaikan. Amin ya rabbal. Hanya banyak baca sholawat. Jangan anti sholawat kamu. Sholawat yang betul itu kan di Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat. Jadi kalau kita nanti didapatkan ketemu akhirat kiamat, orang yang suka baca sholawat dipanggil. Ya Allah, inilah orang yang suka menyebut namaku di masjid, di rumah, di kantor, dan mana-mana. Dia selamatkan ya, itulah syafaat. Jadi syafaat itu dalam bahasa Arab artinya pertolongan Nabi lewat doa dan sholawat. Itu luar biasa. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu jangan anti sholawat. Kalau ada orang baca sholawat, biarin aja. Kan dia baca sholawatnya pakai rebana, biarin. Udah, kita yang nggak suka rebana, diam aja. Pokoknya nggak usah usir. Setuju Pak? Setuju. Mudah sekali juga. Jadi kita yang sholawatnya tanpa rebana, tanpa musik, biarin aja. Ini ada seorang habib kemarin meninggal, saya ditelepon, Ustaz, sohib antum nih, teman ngobrol, ya termasuk murid kita, murid ngobrol, Habib Hasan bin Ja'far, Ketua Majelis Nurul Mustafa, meninggal dunia. Usianya masih muda, 47. Meninggalan cakep itu. Hari Rabu kemarin, lagi puasa, masih wudhu, sholat duha, lagi duha, jatuh meninggal. Kata yang bawa jenazahnya teman saya, baunya harum jenazah, meninggalnya enak. Mau Pak meninggal bulan puasa? Benar nih, besok subuh. Orang belum pada selesai puasa udah pada gila. Tuh nikmatnya orang alim. Ini orang yang suka baca sholawat ini. Habib Hasan Nurul Mustafa. Tadinya Habib Mustafa bin Ja'far. Ini kakaknya jadinya yang ganti. Tuh wajah-wajah orang suka baca sholawat begitu hidup. Termasuk Habib Mundir Al-Musyawar. Dulu rumahnya sering balapan, masih naik motor itu di Klender. Saya pakai King, dia pakai King Cobra. Wah, kalian ingat dulu masih muda, bandel-bandel. Tapi lihat masa dewasa, apa tuanya, taubatan. Jadi kita kalau pengen diterima syafaat besok, sering baca sholawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Khutbah Jumat saja tidak baca sholawat nggak sah.
Jadi kalau ada bapak ibu lihat khotib nggak baca sholawat, goyangin aja bukan, suruh turun. Dasar bapak sholat nih, sholat isya, sholat taraweh, duduk tahiyat nggak baca sholawat, nggak diterima sholat. Itulah hebat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah seorang ibu meninggal dunia, janda, punya anak satu di Mesir. Selesai dikubur, anaknya begitu sayang sama ibunya, nggak mau pulang. Udah dikubur, nggak mau pulang. Akhirnya anaknya tertidur di atas pusara ibunya, mimpi. Dalam mimpinya ibunya mendapat surga langsung. Selesai dikubur, itu alam kubur berubah jadi istana surga. Ditanyalah oleh anaknya, "Mak, kok di sini dapat apa, Mama?" "Aku dapat surga anakku langsung dari Allah. Kain kafanku dibuka diganti dengan surga." Inilah balasan. Apa yang Mama amalkan selama hidup? Kok saya nggak tahu? Nah, aku selama hidup sering baca sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang suka baca sholawat dijamin masuk surga. Yang kedua, yang ketiga, wala yukhadu minha adlun. Di padang mahsyar tidak ada pengadilan. Oh, ingatin. Di padang mahsyar nggak ada pengadilan, nggak ada pengacara, nggak ada jaksa, nggak ada hakim, nggak ada panitra, nggak ada pembela. Adanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustaz? Di dunia orang salah cari pengacara hebat, dengan duit yang dia bisa bayar. Harusnya dihukum setahun, hanya sebulan. Lihat koruptor Indonesia nggak ada yang mukanya ketakutan, semuanya mukanya gila. Kalau masuk TV angkat jempol. Artinya apa? Berhasil, gua berhasil nih korupsi itu. Senang mereka. Korupsi 1 triliun, masuk penjara paling cuma 2 tahun. Keluar penjara duitnya masih ada, makanya begini, senyum-senyum. Beda di Cina. Di Cina kalau orang korupsi pancung. Di Korea dia masih di lubang buaya, coba Kim Jong Un presiden. Di kita asik-asik, enjoy. Itu di kita. Tahu dibilangin? Besok nggak ada pengadilan. Ketika bapak mau disidang oleh Allah, mentang-mentang kenal Muhammad Paris, tak dulu ya Allah, jangan timbang saya. Jangan sidang saya sebelum saya panggil pengacara saya. Panggil, kalau masih panggil. Tuh pengacara juga sama, digebukin juga yang pada curang. Pembela sama, yang bela nggak benar masuk neraka juga, digebukin juga di padang mahsyar. Belum lagi panitra, belum lagi hakim yang tidak jujur akan digebukin juga di neraka. Tuh keadaan di padang mahsyar. Maka itulah di dunia orang bisa berbuat apa saja, bisa sogok sini, sogok sana, luar biasa. Padahal ada hadis yang sahih itu, ar-rasyid wal murtasyid finnar. Orang yang menyogok, yang terima sogokan di neraka dua. Tapi ada ustaz yang kamu, itu bukan hadis, itu bukan dalil. Kenapa? Ustaznya suka nyogok. Sedih kita sekarang. Hati-hati nih, dunia sekarang nih, ngeri. Sama-sama orang-orang mungkin bapak ibu bisa merasakan puasa sekarang kurang khusyuk, biasa-biasa saja, beda dengan dulu. Kita semangat, tapi sekarang loyo kita di puasa seperti tidak puasa, biasa-biasa saja. Nah, inilah keadaan akhir zaman. Yang keempat, yang tidak akan didapati oleh manusia di padang mahsyar, walahum yunsorun. Manusia sedikit pun tidak ditolong. Ingat, ini kalimat fasih, nggak bakal ditolong sedikit pun. Apakah dia orang kaya, apakah dia pengusaha, apakah dia pejabat atau orang biasa, ketika dia mati dibangkitkan di padang mahsyar, dia menang baik. Apa menang baik? Diam. Kenapa? Tidak ditolong sedikit pun, dicuekin oleh Allah. Kenapa Ustaz? Karena ketika dia hidup dia cuek sama Allah, maka ketika dia mati Allah cuek sama dia. Tapi kalau kita ketika hidup peduli dengan Allah,
maka besok ketika mati Allah peduli dengan dia. Begitu. Saya doakan mudah-mudahan yang sholat hari ini Allah peduli besok di padang mahsyar, dimasukkan surganya oleh Allah, bisa berjumpa kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Maka itulah kata Allah, intan surwan yang surukum wa yusabit agamakum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah pasti nolong kamu nanti di padang mahsyar dan menetapkan kakimu ketika kamu berjalan di padang mahsyar menuju siratal mustaqim. Tapi kalau kita loyo dengan Islam, cuek dengan Islam, tidak peduli dengan Islam, banyak Bapak Ibu kita lihat orang Islam. Kau usah nunggu nanti, sekarang banyak nih. Tidak puasa, tidak tarawih, malah sengaja-sengaja makan di warteg. Betul kata Allah, setan itu hanya kakinya yang kelihatan, kepala dan badan tidak kelihatan. Warteg ditutupin orden, yang bergerak apa ini? Kakinya mau bunyi piring, pelentang itu setan. Kemarin bolong lagi makannya, dekat masjid lagi, Masya Allah. Harusnya kan yang punya warteg tutup ya Pak? Tutup. Kapan bukanya? Jam 5 sore. Ini buka jam 12 siang. Bayangin Pak, bukan 1-2 orang, berlima itu. Kakinya berat, kepalanya nggak ada, badannya nggak ada, hanya tulisan doang warteg. Setan bergelimpangan di situ, Masya Allah. Banyak Pak kita lihat. Kenapa? Dia lupa. Dia lupa bakal mati. Dia lupa ada azab kubur, ada azab akhirat, ada azab mahsyar. Sengaja tidak puasa, bahkan tidak tarawih. Banyak juga Pak. Di sekitar masjid, nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin di sini juga ada, di rumah saya juga ada. Sekitar masjid, tidak tarawih, tidak puasa, tidak baca Quran, nggak zakat fitrah, tapi pulang kampung. Ada nggak? Sibuk pulang kampung. Mau kemana lu? Mau ganti oliva, pulang kampung lah. Puasa kagak, ngaji kagak, pulang kampung. Nanya lagi, Muhammadiyah lebaran apa? Duluan betul Muhammadiyah. Aduh, begitulah manusia. Sengaja mempermainkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jamaah di sini saya jamaah ahli surga semua. Sebab mukanya muka ceria semua nih, Masya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak Allah panjangkan umur, dan kalau kita mati, kita matinya husnul khatimah dan langsung dibangkitkan berjumpa Nabi dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.